itu Nabi yang bilang, Pak. Ya, jadi 60 angka 70. Makanya orang-orang yang lewat 70 itu para ulama dalam kitab-kitabnya menyebutkan mereka ini mu'ammar. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dirinya dengan ilmu. Nah, Islam memerintahkan kepada kita untuk beramal, bahkan menuntut kita untuk bersifat profesional dalam setiap amanah yang dibebankan kepada kita. Jadi kalau ada orang kurang kerja, itu sebenarnya bukan berkabar, tapi menjemput rezeki tersebut dengan bekerja yang halal. Nah, jadi kalau saya boleh menganalogikan, Pak, ya, seorang hidup itu seperti dia lilin, Pak. Tahu lilin ya? Nah, lilin itu beda sama lampu. Lampu tinggal nyalain. Selama PLN dibayar menyala terus. Ya. Tapi umur itu bukan seperti PLN. Umur itu seperti lilin kita sekarang. Apa? Yang pertama, lilin pasti berkurang. Yang kedua, kalau nggak dijaga baik-baik, ya, kita jalan dengan lilin tersebut, ya. Kalau nggak kita tutupi dengan tangan, akan tertutup dengan angin, ya. Dan akhirnya kedip angin dan apinya pun hilang, buyar, udah selesai. Ya. Belum lagi kalau ternyata ada hujan, belum lagi kalau ternyata kita larinya kencang, terlalu kencang, sehingga akhirnya lilin tersebut habis. Nah, ini yang harus dipersiapkan, Pak. Apakah lilin selama ini itu kita masih nyala, ya, atau ternyata lilin kita itu sudah mati? Ya. Dan Rasulullah SAW itu sudah memberikan gambaran umur umat ini itu baina sab'ina sittin, antara 70 tahun dan 60 tahun. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya rata-rata umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di sini ada yang 70, Pak, sini, Pak. Banyak ya. Mayoritas 70. Tapi masih seger. Ini 7 tahun. Ini 74 dah lewat, bonus 4 tahun. Ya. Itu Nabi yang bilang, Pak. Ya, jadi 60 angka 70. Makanya orang-orang yang lewat 70 itu para ulama dalam kitab-kitabnya menyebutkan mereka ini mu'ammar. Ada beberapa ulama hadis, ulama tafsir, ya, kalau dia itu lewat, khususnya hadis, Pak, ya, itu diberikan label mu'ammar. Kenapa? Karena umurnya panjang, dan kalau ulama itu panjang bisa meriwayatkan hadis yang dia miliki. Ya, di saat yang lain riwayatnya itu 4, Pak, dia masih hidup meriwayatkan cuma 3 saja, maka syaratnya tinggi. Makanya bisa diberikan gelar mu'ammar, ya, al-muhaddis dan mu'ammar, seorang hadis yang umurnya panjang. Berarti apa? Berarti ulama juga sadar betul umur umat Muhammad itu antara 60 dan sampai 70. Kalau ada yang lewat 70, ya berarti itu spesial. Ya, nah, makanya diberi gelar khusus. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin banyak yang bertanya, ya, bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita? Yang ada A bilang harus begini, harus B harus begini, ya harus C harus begini. Sebetulnya sudah ada hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di antara kita menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan sisa umur hidup. Ya, bagaimana? Ya, yaitu kita harus menjemput cahaya kita sendiri sebelum lilin tadi itu habis. Nah, bagaimana cara menjemput lilin tersebut? Ya, ada satu hadis yang sangat masyhur yang sudah sering mungkin kita dengar berkali-kali, tetapi kadang terlewat pemaknaannya. Ini. Jadi bagaimana cara kita yang udah umur panjang ingin mencari cahaya di sisa akhir hidup kita, Pak? Ini hadis ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam Sahih Muslim, ya, Nabi bersabda apa? Pesan Nabi, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Kalau orang itu meninggal, manusia itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dirinya dengan ilmu tersebut. Nah, ini yang menarik umum, Pak. Jadi setiap lafaz yang ada dalam hadis ini itu umum. Berarti apa? Berarti ini masuk kepada jawami'ul kalim, satu pesan yang singkat tetapi maknanya sangat banyak. Ya, hadis, Pak, itu kalau datang secara umum tidak boleh dipersempit. Ya, maknanya harus diperluas. Yang ketiga apa? Awaladin salih yad'u lah. Yang ketiga adalah anak yang salih yang mendoakan kepada orang tersebut. Nah, kurang lebih ada 3. Ya, kurang lebih ada 3 cara jitu kita menjemput cahaya. Pak Ustaz, ini yang mana Pak Ustaz yang menjemput cahaya? 3-tiganya, Pak. Kenapa? Karena kita lagi pegang lilin ini. Mohon maaf, Pak, ya. Tadi saya mengumpamakan umur itu seperti lilin, Pak. Ya, jamaah sekalian.
Tapi ternyata beda sebetulnya, ada perbedaan. Bedanya apa? Lilin itu kita tahu para jemaah sekalian. Oh, udah tinggal sedikit lagi. Ya. Oh, masih panjang. Ya. Oh, bentar lagi udah mau habis. Sedangkan umur kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak ada. Bisa jadi saya duluan, Pak. Ya. Bapak yang 74 tadi mungkin cuma 90. Ya. Saya 30 udah dipanggil. Bisa. Jadi, makanya saya katakan, berapa ustaz yang kita ambil cara-caranya? 3-3 harus kita ambil. Ya. Jangan dinego. Ya, ini udah pesan sama Rasul. Nah, mari kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama, berbicara kita kupas dulu dari segi ilmu, Pak. Jadi ilmu yang ditafa'ubih, ilmu yang dia itu bermanfaat dengan hal tersebut. Nah, jadi ilmu yang bagaimana? Nah, ilmu ini adalah berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat secara umum dan juga ilmu bagaimana kita hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mungkin agak berat, Pak ya. Jadi hidup dengan tuntunan Rasulullah itu juga investasi umum maksudnya. Saya coba ambil contoh ya. Ketika seseorang itu hidup, Pak, kemudian dia beribadah dan niatnya sudah baik, terkadang kalau tidak dibarengi dengan cara yang benar, maaf kata, yang bisa jadi amalnya tidak diterima. Nah, di sini pentingnya ilmu itu. Kita bahas, kita ambil contoh para jemaah sekalian ya, supaya bisa dipahami dengan lebih sederhana lagi. Saya ada kasus, Pak. Ada kasus, ya, saya mau tanya ke para jemaah sekalian. Saya minta jawabannya. Ya, boleh, Pak ya? Boleh ya, saya tanya ya. Kasusnya apa? Ya, kasusnya ketika sholat zuhur. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kasusnya apa? Kasusnya ketika rakaat yang kedua. Ya, kan ketika rakaat kedua, ya, kemudian setelah berdiri duduk ke bawah, sujud, bangun lagi duduk, kemudian sujud. Nah, kasusnya apa? Dia lupa. Sehingga dia langsung berdiri. Ya, dia lupa apa? Lupa tasyahud awal. Nah, itu ya para jamaah sekalian kasusnya. Jadi di rakaat kedua orang tersebut langsung berdiri dan meninggalkan tasyahud awal. Ya. Nah, ini masuk pertanyaan. Dalam kondisi tersebut, tapi jelas, Pak ya? Bapak-bapak yang sebelah kanan jelas, Pak ya? Jelas. Nah, kasusnya semoga jelas. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dalam kondisi tadi? Nah, coba yang sebelah kanan ya. Nah, saya boleh minta tolong Bapak yang pakai kacamata, Pak. Nah, kira-kira yang harus dilakukan apa, Pak, untuk kondisi tadi? Tujuh sahwi. Kembali tidak? Untuk tasyahud awal? Enggak, tapi dia lupa, Pak. Tidak kembali. Ini diwakilkan oleh Bapak ya. Jadi jamaah yang sebelah kanan jawabannya adalah tetap lanjut dan sujud sahwi. Itu sudah, Pak ya, dikunci ya, tidak diganti ya. Sudah dikunci. Nah, sekarang yang tengah mungkin. Mohon maaf Bapak. Boleh dibantu, Pak ya, yang pakai baju merah tua, Pak. Boleh bantu, Pak ya. Kira-kira jawabannya apa, Pak, dari Bapak? Apakah dia kembali untuk tasyahud awal atau lanjut? Terus gimana? Nah, harus kembali nih. Jadi jawabannya apa nih? Lanjutkan Pak, kembali. Kembali. Nah, ini jawaban kedua. Bapak yakin, Pak, nggak ganti jawaban, Pak? Yakin ya? Tidak boleh menyesal ya? Nah, yang kiri ada yang mau bantu saya? Lanjut. Yang kiri lanjut ya? Nah, ini kiri kanan sama jawabannya. Ada sujud sahwinya. Yakin, Pak? Tapi dia tuh kelewat tasyahud awal. Tidak apa-apa. Tidak apa? Yakin ya? Tidak ganti. Nah, ini suka saya. Ini yakin dulu. Nah, jawabannya bagaimana? Ya. Jawabannya adalah pilihan terlebih dahulu. Ya, pilihan. Patokannya adalah kurang lebih 50%, Pak. Jadi dilihat, kalau dia bangunnya sudah sempurna 100%, dia lanjut. Tapi kalau masih setengah, kira-kira aja, Pak ya, 50%, ya setengahnya lah. Atau kurang, masih baru berdiri sedikit, makanya kembali. Dan yang perlu diperhatikan apa? Kalau dia sudah berdiri, mohon maaf, Pak ya, kalau dia sudah berdiri dan dia kembali, batal sholat. Ya, ngeri, Pak ya. Nah, ini masjid ini alhamdulillah, Pak, saya bangga, Pak. Saya beberapa kali tes di masjid. Itu jawabannya kembali, Pak Ustaz. Bahkan saya sholat, Pak. Itu ustaz, ya imam.
salah, kembali dia. Ya. Nah itu bisa berakhir. Jadi, mungkin sekalian kita sharing bersama ya. Jadi sebelum saya kasih tahu jawabannya, jadi yang pertama kita harus tahu Pak, dalam sholat itu ada namanya rukun, ada namanya sunnah. Ya, rukun-rukun dalam sholat itu kita kenal juga adalah sebuah gerakan atau aktivitas yang hukumnya wajib. Nah, yang kedua ada namanya sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, sebetulnya sunnah-sunnah ini dibagi menjadi dua lagi. Ya, ada namanya sunnatul hayat, ada namanya sunnatul af'al. Ya, bedanya apa Ustaz? Ya. Sunnah yang pertama namanya sunnatul hayat. Sunnah-sunnah yang ketika ditinggalkan disempurnakan dengan sujud tahwi. Contohnya kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya lupa membaca qunut subuh. Ya. Maka nanti di akhir dia harus sujud tahwi. Ya. Atau misalnya apa lagi? Sujud sapinya lupa. Sujud sapinya lupa ini ada juga ya. Bapak ini luar biasa ya. Melemparkan permasalahan kepada kita. Beliau tahu masalah fikihnya. Nah, dalam kondisi tadi kenapa kok dia tidak boleh kembali? Nah, karena tasyahud awal dia adalah sunnah hayat. Sedangkan berdiri adalah rukun sholat. Kalau dia sudah dalam posisi berdiri dan dia kembali untuk tasyahud, namanya dia mendahulukan sunnah ketimbang wajib. Takdim sunnah alal wajib, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, dan juga ada hadis Rasul sebetulnya, ya, hadis Mughirah. Nah, maka dalam kondisi tersebut orang tidak boleh kembali, karena kalau kembali dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib dan melaksanakan sesuatu yang sunnah, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Nah, maka dalam kondisi tersebut tadi tinggal dilihat Pak. Kalau dia sudah setengah berdiri maka tetap berdiri. Tapi kalau masih baru bangunnya sedikit, nah Bapak kembali lagi. Ya. Dan kalau ada imam yang salah seperti itu, jangan di subhanallah kan. Wah ini imam kok masih berdiri saja. Subhanallah, keder dia balik, batal seperti itu. Ya. Nah nanti juga yang terakhir sujud sahwi pun dia hukumnya sunnah. Ya. Jadi sunnah hayat yang pertama tadi, yang qunut subuh, tasyahud awal itu tidak wajib juga kita berikan sujud sahwi. Jadi hanya penyempurna saja. Sunnah kalau sujud sahwi. Kalau tidak, ya juga tidak masalah. Karena bisa jadi problem juga Pak. Biasanya sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau dia rakaat kedua lupa, masih ada 2 rakaat lagi. Nah itu biasanya lama Pak. Karena dia lupa lagi sujud sahwi. Nah kalau dia sudah salah, terus lupa sujud sahwi, jangan kembali sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu adalah sunnah dan salam adalah rukun. Kalau dia sujud sahwi Pak, hancur salatnya. Ya. Sudah salah di awal, salah lagi di akhir. Nah, itu sedikit Pak. Nah, mungkin alhamdulillah kita tak harus bilik masjid kita sudah banyak yang tahu. Nah, masjid yang lain bahkan tadi Ustaz itu tidak tahu. Nah, ini bukti kecil saja Pak. Bukti kecil bahwasanya ilmu itu sangat mempengaruhi amal perbuatan kita. Ya. Padahal baru sedikit ini belum kita beredarin habis nih kesalahan-kesalahan yang lain. Ya. Nah, makin pusing lagi. Cuma perlu digarisbawahi juga Pak ya, para ulama menjelaskan Imam Nawawi mengatakan in ada muta'ammidan 'aliman bin tahrim. Jadi kondisi tadi itu batal ketika orang tersebut sadar dan tahu. Ya, kalau ada yang terjadi dan belum tahu, ya maka tidak masalah. Sholatnya tetap sah, ya. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, ya. Jadi tidak boleh salah. Nah kalau ada imam yang salah juga jangan ditegur, biarkan dia terus berdiri. Dan masih banyak sebetulnya. Ya. Ini baru dalam permasalahan aktivitas ibadah kita, sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang paling inti, bisa hancur gara-gara kita tidak tahu ilmu tadi. Yang kedua, dalam kebahagiaan hidup itu kalau salah informasi, salah belajar, kadang bisa jadi salah juga kehidupan. Contoh, ya, saya mohon maaf tanpa merendahkan, tanpa menyalah-nyalahkan. Ya. Banyak orang ketika bertanya kepada Ustaz, saya sedang ada krisis ekonomi, saya sedang kanker Ustaz. Apa kanker? Kanker kering. Ya. Solusinya apa Ustaz? Solusinya adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kurang uang bersabar, insya Allah akan Allah berikan rezeki.
maaf atau merendahkan. Ya. Demi Allah, Islam Al-Quran tidak pernah memberikan solusi kekurangan uang dengan bersabar. Silahkan pegang kata-kata saya. Ya. Ustaz, antum salah. Saya kan bilang, bawa saya pertanggung jawabkan. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran dan hadis, Islam, Rasul tidak pernah memberikan solusi itu sabar. Wabtagu fima atakallahu ad-daral akhirah, dan carilah dunia kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian engkau terhadap dunia. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, dan beramallah dengan sungguh-sungguh, Allah akan lihat amal tersebut, dan Allah sendiri yang akan langsung mengganjar amal tersebut. Dalam hadis disebutkan, innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adz-dzibhah wa liyahid ahadukum syafratahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, telah menulis kebaikan dalam segala hal. Maka kalau kita membunuh ya sesuatu, maka bunuhlah dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya menyembelih itu diperintahkan dalam Islam harus menajamkan pisau dan harus memberikan kematian dengan kematian yang sesingkat-singkatnya. Itu hewan, Pak. Kita disuruh gitu. Padahal hewan apa sih? Paling kita sate, ya kan? Kita masak. Ngapain diperlakukan dengan baik? Kalau manusia masih masuk lagi. Ini hewan, Pak. Tuh lihat coba. Islam memerintahkan kepada kita untuk beramal, bahkan menuntut kita untuk bersifat profesional dalam setiap amanah yang dibebankan kepada kita. Jadi kalau ada orang kurang kerja, itu solusinya bukan bersabar, tapi menjemput rezeki tersebut dengan bekerja yang halal. Nah, di tengah usaha tersebut, dia diminta untuk senantiasa tawakal kepada Allah SWT, senantiasa diminta untuk bersabar. Pak Direktur, tolong tanda tangan. Maaf, saya proyek, saya siap laksanakan. Ya. Tetapi kalau sudah main-main yang tidak benar, saya tidak akan. Ya. Pak, ini tolong diantarkan barang ini. Ya. Pak, barang saya siap kirimkan tepat waktu, profesional. Tapi kalau barang itu adalah barang merupakan hak orang lain, saya tidak berani. Nah, disitulah. Tapi ini 100 miliar, Pak Ustaz. Tapi ini 100 miliar, Pak Ustaz. Nah, disitulah Allah minta kita untuk sabar. Hanya mencari uang yang halal saja. Dan bersabar tidak mengambil harta yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam pernah nyuruh solusi untuk kantong kering sabar atau tidak? Tidak pernah. Ya, solusinya jelas, harus bekerja dengan yang halal, senantiasa berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sholat, ya, gara-gara ilmu tidak tahu dikit, Pak, akhirnya hilang. Ya, sholat. Terus kemudian tadi, gara-gara dia tidak membaca Al-Quran dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, akhirnya dia salah dalam memaknai kehidupan. Ya, itu baru sedikit lagi saja. Ya, apalagi pemahaman-pemahaman lainnya yang banyak yang salah. Nah, maka di sini memberikan kita keutamaan ilmu yang sangat luar biasa. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya cara kita menjemput cahaya adalah dengan anak yang saleh. Ya. Anak yang saleh. Ya. Dan di sini Allah tidak mengatakan apa? Anak yang kaya, tidak. Anak yang sukses, tidak. Anak yang pangkatnya tinggi, tidak. Ya. Ada kisah menarik. Kisah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau wafat, itu harta warisannya hanya sedikit. Ya. Hanya beberapa dinar saja. Hanya beberapa dirham saja. Sedangkan beberapa khalifah yang sebelumnya itu meninggalkan warisan yang sangat banyak. Ya. Dan ternyata setelah itu ada namanya ulama, seorang tafsir, ulama tafsir namanya Imam Muqatil. Ya. Dan beliau mengisahkan, ya demi Allah aku telah melihat anak khalifah yang sebelumnya yang warisannya lebih banyak sekarang meminta-minta di jalan. Dan anak khalifah Umar bin Abdul Aziz yang warisannya hanya sedikit, aku telah melihat dia berinfakkan hartanya dengan harta yang sangat banyak dalam jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz sadar betul warisan yang paling utama itu bukan harta, tetapi adalah ketakwaan. Ya. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak. Islam tidak pernah menjadi mengharamkan orang muslim kaya, tidak pernah. Orang muslim mau kaya silakan, tidak haram. Tetapi yang diharapkan dari Islam adalah seorang muslim memahami bahwasannya kesuksesan seorang muslim di dunia ini adalah dengan harta. Kesuksesan seorang anak itu adalah dengan harta. Nah, itu yang dilarang oleh Islam. Nah, makanya yang kedua adalah kita harus mewarisi anak-anak yang soleh. Ya. Ilman 'allamahu wa nasyarah wa waladan shalihan taraka, dan juga anak yang soleh yang ditinggalkan oleh diri kita. Nah,
Mari kita lihat masing-masing, Pak. Sudahkah anak kita ajak untuk sholat? Ya, atau kita merasa suka? Ya. Sudahkah anak kita ketika dia itu puasa, kita puji dia? Sudahkah anak kita ketika dia itu khatam baca Quran, kita kasih hadiah? Pernah? Ya. Atau jangan-jangan yang kita puji itu hanya prestasi dunia saja? Nah itu yang berbeda. Kalau anak hanya dipuji prestasi dunia, akhirnya dia fokusnya ke dunia terus. Tapi ketika ranking 1 dikasih hadiah, terus kemudian ketika puasa khatam, puasanya lengkap, khatam Al-Quran dikasih hadiah, akhirnya dia cinta dengan ibadah. Sudah dia pintar, ibadahnya juga pintar. Sehingga ketika dia besar, tidak perlu dipaksa, dia sudah beristiqomah dalam melaksanakan ibadah. Nah, yang menarik dalam hadis tadi, ya, hadis 3 amal yang tidak terputus, ya, ternyata ada keterkaitannya. Yang pertama, yang terakhir adalah waladun sholih, anak yang sholih, dan yang kedua itu adalah ilmu yuntafa'u bih. Ya. Imam As-Sindi, ya, beliau menjelaskan anak soleh itu seperti apa? Anak soleh itu adalah anak yang senantiasa dibimbing oleh orang tuanya, biirsyadihi ilal huda, yaitu dengan senantiasa memberikan petunjuk kepada anak kita kepada jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya, ya, apakah bisa seorang orang tua meluruskan anaknya kalau dia belum tahu ilmu agama? Ya. Pak Ustaz, tapi kan orang tua saya ini juga tidak tahu agama. Tidak ada alasan. Kebodohan atau ketidaktahuan, rantai ketidaktahuan agama itu harus kita putus. Saya sudah 40 tahun, Ustaz. Saya sudah 50 tahun, Ustaz. Tidak ada alasan. Kalau memang sudah umurnya sudah panjang dan ternyata waktu adanya sekarang, kita mulai sekarang. Karena kalau tidak dimulai dari orang tua, itu dari anak tidak akan jalan. Silahkan cek rata-rata anak-anak yang menjadi ulama itu bapaknya sudah ada ketertarikan, sudah ada semangat, sudah ada belajar terhadap ilmu agama itu terlebih dahulu. Silahkan cek. Itu rata-rata, hampir rata-rata. Ya. Yang biasanya anaknya pintar agama, bapaknya itu pasti minimal sudah memulai belajar agama sejak tua. Sehingga semangat memondokkan anaknya dan segala macam. Ya. Maka tidak ada alasan. Kan orang tua saya dia juga tidak belajar agama. Justru sejak kita putus pak rantai itu. Saya walaupun tua saya belajar. Ya, insya Allah anak kita akan menjadi lebih alim. Karena siklusnya seperti itu, Pak. Ya. Orang tua poin belajar agamanya 10. Nanti di anaknya akan naik menjadi 100. Terus cucunya 1000, terus. Ya, makanya tidak aneh banyak keluarga lama. Ya, karena ilmu itu memang diwariskan, ya, dengan ilmu dan juga semangatnya. Nah, makanya anak soleh tersebut, ya, itu adalah sebuah investasi yang luar biasa, ya, para jemaah sekalian. Ya. Caranya adalah dengan kita senantiasa mengajari dia, membuat dia cinta terhadap ilmu, membuat dia cinta kepada ibadah, bukan justru malah takut, bukan justru malah merasa terpaksa, tetapi yang ada adalah ketulusan yang istiqomah. Nah, itu kita mulai sejak kecil, Pak. Tidak boleh ditunda. Ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang yang belum pernah memberikan hadiah kepada anaknya karena khatam Al-Quran, saya minta berikan hadiah. Ya. Saya nggak ada uang. Yang diminta itu bukan berapa, Pak, tapi ketulusan. Ya. Nah, anakku, ya, sini sebentar. Kemarin kan sudah khatam Al-Quran, baca ya, misalnya baru baca saja. Ini ada hadiah sedikit, berikan. Ibnu Abbas itu ketika khatam Al-Quran, itu beliau bikin pesta di rumah, ya. Dan beliau bisa bikin seminggu sekali, ya. Bisa bertemu dengan keluarga, menyiapkan hidangan dan juga mengajak anak-anak. Cuma itu jauh, Pak. Itu Ibnu Abbas, itu sahabat. Nah, kita mulai dengan yang kita bisa. Cucu kita kasih, ya kan? Es krim paling berapa sih? Ya. Jajanan paling berapa? Bocah itu, Pak. Tempat pensinya diganti, itu sudah luar biasa, Pak. Pernah nggak kita mikir kayak gitu? Ya. Cuma hadiah itu patokannya adalah momen, Pak. Ya. Bukan hadiahnya. Kalau anak sekarang kita kasih hadiah, senangnya beda. Ketika dia sudah ada prestasi, kita kasih hadiah, itu beda rasanya. Nah, itu kita sesuaikan dengan momen-momen ibadah tadi, Pak. Puasa, sholat, dia khatam Al-Quran, ya, dia khatam ngaji dan segala macam. Ya. Nah, itu saya minta, Pak. Siapa ya? Ibu-ibu siap ya, Bu? Alhamdulillah. Ya. Nah, amalan-amalan tadi, ya, itu adalah sumber cahaya bagi kita semua, ya, di masa tua ini, ya. Dan yang terakhir adalah sedekah jariyah, ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah al-waqf, yaitu wakaf, ya. Nah, maka orang yang ketika dia bersedekah dan sedekahnya bentuknya adalah fisik, Pak, ya, maka itu masuk kepada sedekah
jariah. Ya, misalnya dia mewakafkan Al-Quran. Kalau di Arab itu biasanya dia wakafnya Sebelum keluar SD itu. minum air, mesin air di jalan, ya. Itu dia bentuknya fisik. Maka selama dia bentuknya fisik dan terus bisa dimanfaatkan, maka dia masuk ke dalam sedekah jariah. Ya, tanah masjid, ya. Maka itu menjadi sedekah jariah yang akan terus pahalanya dipanen oleh orang tersebut, ya, meskipun dia telah mati. Ya. Nah, maka tiga-tiga ini mari kita sama-sama laksanakan, Pak. Ya. Yang belum bisa berwakaf tanah, ya, wakaflah dari hal-hal yang kecil. Ya. Memberikan buku tulis untuk seorang santri. Ya. Selama dia menulis, Pak, berapa pahala yang dia berikan kepada bapak-bapak sekalian. Ya. Belum lagi santri tersebut dia merojaah, membuka kembali, belajar kembali. Apalagi kalau bapak-bapak sekalian itu memberikan Al-Quran, ya, diberikan kepada santri. Ya. Quran sama berapa sih? Ya. Satu Quran berapa kita kasihkan langsung. Tetangga-tetangga kita itu kan pasti ada yang pondok, yang kita cari, kita berikan. Apalagi penghafal Al-Quran luar biasa. Mereka satu halaman, kita baca satu halaman sekali. Mereka itu para penghafal Al-Quran baca bisa berapa? Minimal 10, Pak. Ada yang hafal Al-Quran. Minimal 10. Itu cerdas itu, Pak. Ya. Jadi santri saya itu kalau 10 itu cerdas seperti dia. Ya, biasanya itu 15, 25, belum setor, dia ketemu setornya jiper, lupa lagi, ya, ngulang lagi dia. Ya. Itu satu halaman diulang berapa kali? Ya. Dan kadang mungkin terlewat. Ya. Petangga kerja kita, ya, karyawan-karyawan yang ada di kerja kita yang ada santri, ya, Qurannya ya Allah, 30-nya robek, ya, Quran tidak punya, buku tulis juga kadang satu campur semua. Nah, kita lihat. Jadi yang diminta oleh Allah SWT adalah kesungguh-sungguhan kita. Tiga ini Allah tidak pernah memberikan batas tertentu, jumlahnya harus sekian, tidak. Ya. Tetapi amalan yang diminta oleh Allah adalah amalan yang jujur dari diri kita sendiri. Dan sungguh-sungguh itu bersifat istiqomah. Ya. Nah, dari seluruh amalan istiqomah, amalan yang membawa cahaya yang luar biasa adalah amalan tiga tadi. Kita bersedekah jariah, kita belajar dan mewariskan ilmu kita. Ya. Yang ketiga adalah kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Ya. Dan itu sekali lagi saya berikan kabar gembira. Ketika tiga ini sudah kita laksanakan, pahala akan Bapak panen seterusnya, tidak akan berhenti. Ya. Dan juga saya memberikan motivasi, mungkin menyiapkan tiga ini para jamaah sekalian itu ada tantangannya, baik dari anak, ya, baik dari belajar, ya, belajar juga berapa. Ya, makanya saya minta, mungkin sekarang kita sedang bertemu dengan di satu majelis, ya. Maka nanti di majelis-majelis yang selanjutnya jangan juga putus semangat. Kalau ada ustadz yang ngajar fikih di sini, datengin, Pak. Dan kalau ketemu ustadz jangan sekali-kali malu, tanya kepada dia, Ustadz, kalau tasyahud lupa bagaimana? Ustadz, kalau begini apa? Kalau begini apa? Saya punya permasalahan, Ustaz, kira-kira Islam memandangnya sebagaimana? Kita tanyakan. Jangan sampai malu, ya. Karena malu nanti akan sesat di jalan. Ya. Yang hebat untuk terus belajar. Alhamdulillah. Nah, maka nanti ada ustaz yang lain di masjid ini, terus makmurkan majelisnya, terus istiqomahkan. Yang lebih baik kita berletih-letih, yang berkeringat dalam majelis ilmu, kita tidur di majelis ilmu ketimbang kita melakukan aktivitas yang tidak ada kebaikannya. Ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga saya berdoa mari sama-sama kita terus semangat, ya, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah. Saya doakan semoga yang hadir di masjid ini, yang dulu pernah hadir, yang nanti akan hadir, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan anak-anak yang soleh, senantiasa diberikan keistiqomahan, dan akan berkumpul sebagaimana berkumpul di masjid ini bersama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin.